Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan, tahun 2021, gelombang 3, angkatan 3. Pada agenda ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait penerapan best practice dalam Whole of Government. Apa itu Whole of Government? Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip WOG diantaranya, pertama, kolaborasi atau kerjasama dalam membangun sistem manajemen pemerintahan yang maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, partisipasi masyarakat di mana penyelenggaraan pelayanan publik memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Dan yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam memberikan informasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan best practice dari Mobile JKN yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan. Sebagai badan hukum publik yang mengelola program jaminan kesehatan di Indonesia, BPJS Kesehatan terus konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prinsip good corporate governance di lingkungan instansi. Salah satu bentuk penerapan good corporate governance yang dilakukan adalah memperkuat komunikasi, tidak hanya komunikasi di dalam internalnya, tetapi juga menggunakan media-media yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti halnya website dan tentunya media sosial untuk berhubungan dengan publik secara luas. Pengen urus JKN KIS tapi nggak bisa keluar karena takut corona? Tenang, BPJS Kesehatan punya solusinya. Tahukah sahabat, BPJS Kesehatan sudah meluncurkan inovasi yang memudahkan kita mengurus JKN KIS tanpa perlu keluar rumah loh, adalah Mobile JKN. Aplikasi yang bisa diunduh di App Store dan Play Store ini menyediakan banyak sekali fitur seperti informasi status peserta, pendaftaran peserta baru, perubahan data peserta, informasi riwayat pelayanan, cek tagihan iuran, screening kesehatan online, informasi obat yang ditanggung, informasi ketersediaan tempat tidur, jadwal tindakan operasi, konsultasi dokter, cek lokasi vaskes, pendaftaran antrian online di vaskes pertama dan rujukan, dan tentu saja sahabat bisa memberikan pengaduan di fitur pengaduan keluhan. Lengkap banget kan? Jadi, dengan adanya Mobile JKN, urus keperluan JKN KIS cukup di rumah aja. Halo sahabat JKN KIS. Demi memutus penyebaran COVID-19 dan agar sahabat tetap di rumah aja, saat ini pengurusan administrasi dapat dilakukan melalui Pandawa loh. Lalu apa itu Pandawa? Pandawa adalah kanal pelayanan administrasi BPJS Kesehatan yang dapat dilakukan melalui WhatsApp, sehingga sahabat tetap dapat melakukan aktivitas lainnya di rumah aja dan tidak perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan. Untuk mengetahui nomor Pandawa, sahabat bisa menelpon ke BPJS Kesehatan Care Center di 1500400 atau melalui WhatsApp Cika di 0811 8750 400 dengan memilih nomor atau opsi menu layanan administrasi dan kemudian memilih jenis layanan yang sahabat inginkan. Sahabat akan diberikan nomor WhatsApp Pandawa sesuai dengan alamat domisili sahabat. Setelah mendapatkan nomor WhatsApp Pandawa, sahabat dapat menghubungi WhatsApp Pandawa langsung ya. Kami harap sahabat dapat mengisi suara pelanggan online sebagai bahan evaluasi kami dan untuk meningkatkan pelayanan. Terima kasih sudah menjadi peserta JKN KIS dan tetap di rumah aja ya. Senang dapat melayani sahabat, semoga sehat selalu. Sektor-sektor yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, mitra perbankan dan non-perbankan, dan DPR. Penerapan best practice nilai Whole of Government di BPJS Kesehatan pada aplikasi mobile JKN melalui program Pandawa. Pertama, koordinasi antar sektor. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 30 kementerian dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Kedua, ada tujuan bersama. Seluruh sektor yang memiliki keterkaitan dengan BPJS mempunyai tujuan bersama dalam mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, dengan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan maupun mengakses informasi BPJS Kesehatan melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, terpadu untuk satu masalah. Kolaborasi ini merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam pelayanan administrasi dan informasi terkait BPJS Kesehatan. Keempat, terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang didekati oleh pendekatan whole of government dalam BPJS adalah pelayanan yang bersifat administratif dan pelayanan jasa. Kelima, pengembangan kebijakan. Inovasi BPJS Kesehatan telah memperkenalkan aplikasi layanan mobile online yang diberi nama Mobile JKN. Aplikasi ini merupakan bentuk transformasi digital yang semula berupa kegiatan administratif dilakukan di kantor cabang atau fasilitas kesehatan, ditransformasi ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta di mana saja, kapanpun, tanpa batasan waktu, cepat, hanya dalam genggaman tangan. Mengapa 5 poin tersebut dikatakan sebagai best practice? Pertama, dilihat dari budaya dan filosofi. Keterkaitan antara nilai-nilai whole of government dalam kolaborasi sektor-sektor yang terlibat membentuk kerjasama dan koordinasi yang baik dan efektif. Kedua, dilihat dari cara kerja yang baru. Inovasi yang dicanangkan membentuk suatu sistem kerja yang baru, yaitu dengan penggunaan internet untuk mempermudah pelayanan publik. Ketiga, akuntabilitas dan insentivitas. Kolaborasi sektor administrasi kesehatan ini sangat menguntungkan berbagai sektor, terutama di bidang pelayanan kesehatan. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain, program, dan pelayanan. Pengembangan yang dilakukan ini memberikan inovasi baru yang didesain sedemikian rupa agar mempermudah pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan kesimpulannya adalah, dengan pengembangan inovasi baru di bidang teknologi administrasi pelayanan kesehatan, tentunya memberikan solusi cerdas dalam hal pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. Cukup dalam genggaman, kita dapat mengakses dari mana saja dan kapan saja. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.